Halo semua guys, setelah di video sebelumnya Linji telah membumi hanguskan klan Fred dalam hitungan menit, plot kemudian berlanjut dengan kejadian-kejadian yang santai. Dimana di sini setelah Shiksu mendapatkan kabar dari kepolisian Central District, ia pun menjelaskannya kepada Linji bahwa klan Fred ini sudah musnah, kemudian para budak juga sudah diamankan dan investigasi akan dilakukan untuk mencegah kejadian seperti ini terulang lagi. Lalu Joseph dan Cloud juga tidak bisa turun tangan secara langsung seperti permintaan Linji sebelumnya karena sedang ada dalam misi katanya. Tapi katanya ada rekan mereka yang sudah pergi ke kediaman Fred untuk menggantikan si Joseph. Jadi semua kredit itu akan diberikan atas nama si Joseph. Atau maksudnya yang dianggap berjasa ini adalah si Joseph. Itu Shiksu jelaskan kepada si Linji. Nah, dijelaskan Shiksu sendiri ini cukup yakin bahwa para pejabat Central District ini sudah memahami kekuatan Bos Lin karena terlihat dari nada bicara mereka yang cukup hati-hati dan cukup sopan. Bahkan mereka sempat menawarkan apakah Linji ini butuh sesuatu yang lain. Lalu Shiksu juga paham sebenarnya tidak ada pihak dari Secret Tower yang membantu saat itu karena ia tahu Secret Tower itu sedang kerepotan bertempur dengan Sekte Corps Devouring. Tapi pihak Central District seperti sengaja melemparkan pujian ini kepada pihaknya si Joseph untuk supaya terlihat baik kepada Linji. Nah, lalu Shiksu juga membahas tentang wilayah kediaman Fred, di mana dia bilang dia sudah membeli tanah mansion keluarga Fred tersebut dan tinggal menunggu dibersihkan saja sebelum bisa digunakan kembali. Jadi ia menawarkan apakah Linji ini ingin mengambil alih properti tersebut. Nah, di sini sepertinya Linji sudah tidak terlalu kaget dengan kekayaan Shiksu ya, yang memang bisa membeli properti semahal itu dan diberikan seenaknya kepada si Linji. Kemudian karena Linji berpikir sepertinya tanah ini bisa ia gunakan untuk membuka cabang di Central District, ia pun menerima penawaran Shiksu dan minta untuk menyimpan dulu properti tersebut untuk Linji pakai besok-besok kalau memang nggak dipakai sama Low Resource. Dan Shiksu pun mengiyakan kesepakatan tersebut. Nah, Shiksu kemudian menawarkan untuk mengantar Linji ke ruangannya, tapi Linji menolak dan memilih berjalan sendiri sebelum kemudian Linji ketemu sama Fitch dan Yeda yang menunggunya di dekat situ dan mereka baru berani menyapa Linji setelah Shiksu ini tidak ada di situ. Nah, setelah sapa-sapaan sebentar, di sini Yeda sepertinya sudah punya firasat bahwa Linji ini memang adalah makhluk transenden atau seorang yang punya status sangat tinggi. Jadi meskipun ia sendiri sebenarnya sangat tertarik dengan hal yang begituan, tapi setelah ia berpikir dengan matang, ia merasa sepertinya berhubungan terlalu dekat dengan Linji itu akan membahayakan keluarganya sendiri karena dia tidak tahu apa resiko yang harus dibayar ke depannya. Mending main aman lah gitu ya. Sehingga Yada pun pamitan untuk pergi terlebih dahulu, tapi dia bilang ke Linji kalau ada apa-apa, Linji bisa meminta bantuan kepada Yeda. Setelah itu ia memberikan kartu nama miliknya kepada si Linji. Nah, di sisi lain, Fitch yang sedari awal sudah yakin kalau Linji ini adalah penyebab semua hal yang terjadi sejauh ini, kemudian mendapatkan info baru bahwa Linji ini ternyata seseorang yang sangat dihormati oleh keluarga Ji, termasuk Ji Shiksu tadi, karena terlihat dari perlakuan Shiksu yang sangat sopan. Sehingga dengan status Linji tersebut yang adalah makhluk transenden kuat dan sekaligus punya status tinggi disegani oleh keluarga Ji, Fitch memutuskan untuk menjadi seorang penjilat, bisa dibilang, yang nemplok ke Linji untuk naik status. Karena dari awal tujuan dia kan memang mencari peluang di dunia transenden, gitu ya. Terus dia ketemu sama bos terakhir, ya udah ikut aja sama si bos terakhir ini. Diawali dengan hal yang cukup simple, di mana Fitch ini menawarkan untuk jalan bareng ke tempat akomodasi dengan alasan kamar mereka ini cukup dekat katanya. Padahal sebenarnya sangat jauh berseberangan. Dan setelah itu Linji pun juga mengetahui kalau kamar mereka ini cukup jauh, tapi Fitch cuma bilang kalau dia salah baca. Dan Linji tetap mengiyakan aja, berpikir mungkin Fitch ini cuma cari teman buat ngobrol. Nah, ketika di perjalanan, Fitch menanyakan beberapa pertanyaan tentang toko bukunya si Linji. Dan seperti biasa, Linji dengan senang hati mempromosikan bukunya dengan ditambahi sedikit bumbu-bumbu metafora. Alhasil singkatnya, Fitch mendapatkan kesimpulan bahwa meskipun pelanggan toko Linji itu cukup sedikit, tapi setiap dari mereka ini memang sudah terpilih berdasarkan kualitas. Entah itu punya potensi yang besar atau punya kemauan yang kuat. Lalu para pelanggan ini mendapatkan kekuatan dari bukunya atau bisa juga meminta bantuan kepada Linji secara langsung. Dan dalam beberapa kasus akan langsung dibantu oleh si Linji. Nah, Fitch kemudian bertanya tentang bayaran, di mana Linji kemudian menjelaskan harga buku-bukunya secara detail dari adanya diskon sampai promo minuman di buku cafe sebelah. Tapi penjelasan Linji yang paling menarik bagi si Fitch adalah sebagai seorang pelanggan, kalau meminta bantuan sesuatu kepada Linji, itu tidak ada bayaran tambahan, alias gratis. Meskipun kata Linji, kebanyakan dari pelanggannya itu selalu memberikan sesuatu sebagai imbalan. Contohnya, ada satu pelanggannya yang memberikan sebuah patung katanya. Meskipun dari semua penjelasan tadi, Linji tidak menyebut satu nama pun.
Nah, singkat cerita, di tengah obrolan mereka kemudian melihat ada seorang pria keluar dari salah satu ruangan sambil teleponan, di mana orang ini adalah si Greg, seorang magician dari Secret Tower yang di awal-awal cerita ditunjukkan berubah menjadi kucing. Lalu kemudian diangkat menjadi muridnya si Joseph setelah melaporkan kalau Joseph pingsan di sebuah toko buku. Nah, si Greg saat itu sedang teleponan sama keluarganya yang saat itu memang menyuruh dia untuk hadir di pesta tersebut. Sehingga Greg ini protes karena dia ingin membantu Joseph yang berada di medan pertempuran daripada menghadiri pesta mewakili keluarganya tersebut. Nah, setelah menutup pintu kamarnya, si Greg pun menyadari ada 2 orang di situ, di mana salah satunya adalah si Linji, seorang makhluk yang sampai sekarang membuat Greg ini masih trauma. Sehingga seketika Greg pun lemas ketakutan sekaligus ingin meraih senjatanya, tapi ia baru sadar kalau saat itu dia sedang tidak membawa senjata apapun, karena ketika pesta dilarang membawa senjata yang berbahaya. Si Greg juga spontan langsung mencari cara untuk kabur, lalu rencananya berniat melaporkan keberadaan Linji ini ke Secret Tower. Tapi kemudian dia ingat bahwa sepertinya Secret Tower sendiri pasti sudah tahu keberadaan Linji, karena kan selalu ada petugas yang memantau tokonya tersebut. Di sisi lain, Linji yang melihat ada seorang anak muda terlihat hampir pingsan ini pun bertanya apakah dia baik-baik saja, apakah perlu bantuan gitu ya. Tapi hal ini justru makin membuat Greg takut dia apa-apain sama si Linji. Singkatnya, Linji pun menyimpulkan kalau Greg ini merupakan anak yang introvert dan gampang gugup kalau ngobrol sama orang lain. Karena pas teleponan tadi dia itu aman-aman aja, tapi pas ketemu si Linji seketika menjadi ketakutan. Sehingga Linji pun menawarkan diri untuk membantu menenangkan si Greg karena dia punya pengalaman dalam bidang tersebut, kata si Linji, atau maksudnya ini dalam hal psikologi dan sebagainya lah ya. Nah, tapi tentunya kata menenangkan ini Greg simpulkan sebagai ancaman dari si Linji. Jadi singkatnya, Greg mengingat perkataan Joseph bahwa sosok Linji itu sering berperilaku seperti manusia biasa, sehingga Greg merasa kalau dia membuat masalah dan sampai mengungkapkan identitas Linji di pesta tersebut, dia ini akan disikat sama si Linji, atau bahasanya tadi adalah dibantu tenang gitu ya. Alhasil Greg pun berusaha tenang, kemudian berkata kalau dia baik-baik saja dan tidak perlu bantuan apapun, dia cuma gampang kaget aja kalau ketemu sama orang lain, katanya. Lucunya, di sisi lain, si Fitz yang sepertinya merasakan sesuatu dan ingin cari muka di depan si Linji, tiba-tiba ngomong kalau sepertinya anak ini takut sama si Boslin, dan sepertinya memang ada sesuatu yang dia sembunyikan. Akhirnya Linji pun tanya lagi kepada si Greg, apakah dia memang takut sama si Linji, dan Greg lagi-lagi menjadi panik, tapi akhirnya menjawab tidak ada masalah apapun, sambil beberapa kali melirik ke arah si Fitz dengan perasaan yang emosi, karena si Fitz ini ngadi-ngadi gitu ya, dan malah membuat situasi menjadi runyam. Nah, singkatnya Linji kemudian bilang kalau dia sempat mendengar nama Joseph disebut sama si Greg. Jadi Linji tanya apakah Joseph yang dimaksud ini adalah petugas dari polisi Central District yang punya murid bernama Cloud. Lalu Greg mengkonfirmasi bahwa benar Joseph yang dimaksud ini adalah gurunya si Cloud, dan dia sendiri merupakan murid barunya si Joseph atau juniornya si Cloud. Kemudian mereka berdua pun bertukar kabar tentang si Joseph dan Cloud. Salah satunya menceritakan tentang si Cloud yang sempat terluka parah tapi sekarang sudah mulai cukup membaik. Meskipun Greg tidak berani menyebut apapun terkait si Wilde yang sebenarnya adalah sosok yang melukai si Cloud tersebut. Lalu Greg juga menjelaskan bahwa Joseph sedang ada dalam suatu misi yang tidak bisa ia jelaskan kepada orang luar, katanya, dimana di saat yang sama ia melirik ke arah si Fitz. Nah, Linji pun menyadari kode dari si Greg bahwa dia tidak bisa menjelaskan infonya karena ada sosok Fitz yang merupakan orang luar, sehingga Linji pun meminta Fitz untuk balik ke kamarnya dulu dan membaca buku yang sebelumnya dia berikan. Alhasil Fitz pun mau gak mau nurut sama si Linji karena dia juga tidak punya alasan untuk tetap ada di situ, dan dia pun pergi dari situ sambil memberikan tatapan tajam kepada si Greg, seakan mau bilang kalau gara-gara lu gua mandek ngobrol sama si Boslin gitu ya, dan jiwa-jiwa persaingan pun mulai muncul. Singkatnya, Linji kemudian mengajak Greg untuk ngobrol di kamarnya dan awalnya bertanya tentang si Joseph dan misinya tersebut. Tapi di sisi lain, Greg menjadi bingung harus menjawab apa karena yang dia tahu kan Linji ini adalah dalang di balik kekacauan yang terjadi. Jadi kenapa dia malah tanya kepada si Greg gitu ya? Apalagi status Greg ini juga masih biasa aja, masih menjadi petugas biasa aja. Jadi dia tidak bisa mendapatkan info-info yang cukup rahasia. Alhasil Greg pun kebingungan mau menjelaskan apa. Nah, Linji yang menyadari kegalauan si Greg ini pun mengatakan kalau memang dia tidak bisa menjelaskan apapun tentang misinya, mereka itu bisa membahas sesuatu yang lain. Mungkin ada sesuatu yang bisa Linji bantu, katanya. Dimana seperti biasa, ini adalah teknik marketing Linji untuk membuat koneksi dengan orang lain dan sekaligus mencari celah untuk mempromosikan bukunya. Karena sampai sini, Linji sudah sedikit menyadari masalah introvert si Greg tersebut.
Nah, tepat setelah Linji mengeluarkan kalimat-kalimat marketingnya ini, Greg pun langsung menjadi merinding. Karena rupanya ada cukup banyak laporan di Secret Tower yang menjelaskan tentang metode Linji untuk menggait seorang pelanggan. Dimana awalnya pasti Linji ini akan bersikap seperti orang baik yang ingin membantu. Tapi pada dasarnya, Linji itu bertujuan untuk membuat percakapan tersebut mengarah ke suatu rencananya. Dan sampai akhirnya si orang ini akan terbrainwash dan akan menjadi orang yang sangat mengidolakan si Linji. Seakan pikiran orang ini telah dimanipulasi oleh si Linji. Jadi menurut laporan, sampai sekarang setiap orang yang masuk ke dalam tokonya si Linji, asalkan tidak punya niat yang terlalu macam-macam, ketika keluar orang ini akan mengidolakan si Linji dan menjadi pengikut si Linji. Sedangkan sebaliknya, kalau orang ini punya niat yang tidak baik dari awal, tentu saja akan tewas saat itu juga. Alhasil hal ini membuat Greg menjadi merinding karena tepat saat itu dia merasa sedang diincar oleh si Linji, seperti orang-orang yang ada di laporan yang ia baca. Namun karena Greg ini sudah merasa menjadi muridnya si Joseph, ia pun berusaha untuk tidak terpengaruh oleh permainan si Linji. Dimana menurut Greg, Joseph ini adalah satu-satunya orang yang tidak sepenuhnya terkena pengaruh si Linji dan masih mengikuti jalan keadilan. Meskipun selama ini Joseph cukup baik kepada Linji, tapi itu hanya untuk membalas budi atas bantuan Linji tersebut. Jadi tidak sepenuhnya patuh kepada Linji seperti pelanggan yang lain. Itu menurut si Greg, sehingga ia pun merasa harus melawan manipulasi Linji tersebut. Nah, karena Greg ini merasa tidak mungkin dong dia tidak menjawab apapun, tapi di saat yang sama ia juga takut mengatakan sesuatu yang tidak-tidak atau mengungkapkan sesuatu terkait Secret Tower yang tidak bisa diungkapkan. Greg pun memilih untuk menjelaskan tentang dirinya saja, yang ia rasa tidak terlalu penting. Jadi Greg menceritakan tentang dia yang awalnya bukan berasal dari divisi Intel. Sebenarnya dia itu cuma petugas biasa, lalu kemudian karena 1-2 hal, Joseph merasa dia cukup berguna dan akhirnya menjadi muridnya si Joseph. Meskipun hal ini menciptakan beberapa gosip yang tidak enak, kata si Greg. Nah, mendengar ini Linji pun langsung paham kalau selain masalah introvertnya, Greg ini juga ada masalah tentang penilaian buruk orang lain kepada dirinya, di mana orang lain mengira Greg ini melakukan sesuatu yang kurang etis untuk naik ke posisinya tersebut dan menjadi muridnya si Joseph. Linji juga bilang kalau sepertinya Greg selama ini tidak mau membicarakan hal tersebut dengan orang lain karena sudah terlalu insecure dengan omongan orang lain tersebut, katanya. Di mana penjelasan Linji ini ternyata sangat benar dan sempat membuat Greg terkejut. Kemudian Linji menjelaskan kalau ini adalah masalah yang normal dialami oleh anak muda. Dan kalau Greg mau, Linji bisa mengajari beberapa trik psikologi, katanya. Namun tentunya karena takut ada sesuatu yang tidak-tidak, Greg pun dengan cepat menolak tawaran tersebut karena Greg merasa hal tersebut adalah jebakan dari si Linji. Nah, Linji lalu menawarkan diri untuk menjadi sebuah pohon, katanya, di mana Greg ini bisa mengeluarkan masalah-masalahnya kepada Linji, dan Linji hanya akan bisa mendengar tanpa bisa merespon dan tidak bisa menyebarkan ke orang lain, katanya. Intinya cuma jadi media curhat lah ya. Nah, disinilah meskipun Greg ini masih merinding karena takut terjebak permainan si Linji, tapi ia juga punya ide yang cukup unik untuk mungkin dia ini bisa mengorek sesuatu dari Linji yang akan berefek kepada pertempuran Secret Tower dan Sekte Corps Devouring. Karena Greg merasa hasil pertempuran tersebut akan ditentukan oleh Linji ini sendiri mau milih siapa yang akan menang. Sehingga Greg pun bertanya kepada Linji, kalau misal Joseph melawan Wilde, menurut Linji kira-kira siapa yang punya kesempatan menang lebih besar, katanya. Nah, di sisi lain, singkatnya Linji cukup kebingungan dengan pertanyaan si Greg. Awalnya Linji ini berpikir apakah akan ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Padahal perasaan baru kemarin hubungan mereka itu sudah mulai membaik gitu ya. Tapi Linji kemudian merasa si Greg ini kan baru sebentar jadi muridnya si Joseph. Jadi sepertinya dia sendiri tidak tahu sedetail itu tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kondisi mereka berdua secara spesifik. Sepertinya Greg ini cuma tahu tentang permusuhan mereka doang. Apalagi pertanyaan si Greg ini juga tidak jelas. Kalau masalah menang apa dulu nih gitu ya. Kalau baku pukul pasti menang si Joseph, tapi kalau sesuatu yang mikir-mikir menggunakan otak dan sebagainya, tentu saja menang si Wilde. Sehingga singkatnya Linji menyimpulkan sepertinya Greg ini hanya ingin pengakuan kalau Joseph lebih baik daripada si Wilde. Dia cuma mencari pujian kepada si Joseph yang merupakan gurunya dan sosok yang ia idolakan. Meskipun sepertinya Greg sendiri juga punya pikiran yang sama dengan Linji, yaitu Joseph dan Wilde itu tidak bisa dibandingkan satu sama lain karena keduanya punya aspek yang berbeda. Joseph dengan fisiknya dan Wilde dengan otaknya. Makanya Greg ini bingung dan berusaha mencari pembenaran atau pengakuan untuk si Joseph, yaitu dugaan si Linji. Nah, karena yang Greg butuhkan ini hanyalah keyakinan doang, Linji pun memutuskan untuk membalikan pertanyaannya ini kepada si Greg. Menurut Greg sendiri siapa yang akan menang?
Nah dengan ini Greg pun menjadi sangat kaget ketika pertanyaannya justru dilemparkan kepada dia sendiri. Karena Greg merasa jawaban dari pertanyaan ini bisa sangat menentukan hasil pertempuran, dan Greg tentunya tidak pernah membayangkan kalau dia akan menanggung nasib sebuah pertempuran yang begitu besar tersebut. Lalu di saat yang sama Greg ini juga nggak tahu apa yang dipikirkan oleh si Linji. Kalau misal dia menjawab yang menang adalah si Joseph, itu masih ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, bisa jadi Linji ini akan memenangkan si Joseph dalam pertempuran sesuai jawaban si Greg, atau justru sebaliknya, siapa tahu Linji ini cuma ingin bermain-main sama si Greg. Jadi siapapun nama yang disebut oleh dia, bisa jadi Linji ini akan memenangkan yang satunya hanya untuk hiburan semata. Intinya Greg ini nggak tahu harus jawab apa, karena nggak tahu juga kemungkinan yang mana yang akan terjadi. Nah di sisi lain, Linji cukup mewajarkan kebingungan si Greg tersebut. Karena seperti yang dijelaskan tadi, menurut si Linji, Greg sendiri itu juga tidak bisa membandingkan Joseph dengan si Wilde. Karena keduanya sama-sama punya kelebihan masing-masing. Sampai setelah cukup lama Greg tidak menjawab, Linji pun menjelaskan kalau Greg ini nggak perlu berpikir terlalu dalam. Karena toh mereka berdua, si Joseph dan Wilde ini, nggak akan baku hantam sampai tewas katanya. Dimana ini justru makin membuat dia panik karena diburu-burui sama si Linji. Nah ketika Greg berpikir dengan sangat keras ini, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari si Winston, kepala divisi combat Secret Tower. Sehingga di sini Greg bingung mau mengangkat teleponnya atau tidak, karena takutnya kalau dia mengabaikan pertanyaan Linji, akan terjadi sesuatu yang tidak-tidak menyangkut nasib banyak orang. Tapi di sisi lain, sebagai petugas Secret Tower, dia itu harus menjawab panggilan dari atasannya. Untungnya setelah itu Linji sendiri yang menyuruh Greg untuk menjawab panggilan tersebut, sehingga Greg baru berani mengangkat teleponnya. Nah singkat cerita, Winston di situ bertanya apakah Greg sedang menghadiri pestanya G6. Lalu setelah Greg mengkonfirmasi kehadirannya di pesta tersebut, Winston langsung menginfokan sebuah misi penting dari Elder Council yang diberikan kepada Greg secara langsung, katanya. Jadi Winston menjelaskan bahwa posisi mereka saat itu sedang kerepotan karena pertempuran besar yang terjadi. Hampir semua petugas yang kompeten itu sedang ada di medan pertempuran, dan satu-satunya petugas yang menghadiri pesta tersebut hanyalah si Greg. Winston lalu menjelaskan bahwa makhluk supreme bernama Linji telah lolos dari pengawasan mereka dan diduga datang ke pesta tersebut sekitar 3 jam yang lalu. Jadi Greg ini ditugaskan untuk mencari tahu posisi Linji, lalu mengawasi secara rahasia atau secara diam-diam dan melaporkan apapun yang terjadi secara berkala. Dan Winston mengatakan misi ini akan menentukan nasib Joseph di pertempuran tersebut, katanya. Nah setelah itu Greg pun langsung melaporkan bahwa sebenarnya dia sudah ketemu sama si Linji dan bahkan satu ruangan sama si Linji. Lalu Winston pun tidak menjawab selama beberapa saat, sepertinya cukup terkejut dengan fakta tersebut, kemudian bertanya seberapa dekat si Greg ini dengan posisi Linji. Dan Greg pun menjawab kalau dia benar-benar di depan Linji, barusan mereka nongki-nongki, ngobrol gitu ya. Alhasil Winston pun langsung gelagapan karena artinya rencana mereka untuk mengawasi Linji ini telah diketahui oleh Linji sendiri dan bahkan satu-satunya petugas mereka telah diamankan juga. Singkatnya Winston pun sampai sini sudah pasrah. Dia merasa kalau mereka memang nggak bisa ikut campur dalam pertempuran yang terjadi yang sepertinya memang disetir oleh Linji dari belakang. Dia cuma bisa bersiap dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Winston pun kemudian menjelaskan situasi yang terjadi di medan pertempuran kepada si Greg, di mana dia bilang Joseph dan Wilde itu diketahui sudah bentrok satu sama lain, tapi Joseph terlihat mulai kewalahan. Nah ketika si Greg ingin bertanya bahwa si Wilde itu kan cuma tingkat destruktif gitu ya, dan pasukannya yang lain pun juga mentok tingkat pandemonium, apakah Secret Tower dengan pasukannya ini tidak bisa menahan atau bahkan mengalahkan mereka? Nah ketika si Greg ingin bertanya seperti itu, Winston kemudian menjelaskan bahwa mereka saat ini sangat kewalahan karena tepat beberapa menit yang lalu mereka mendeteksi ada 2 makhluk tingkat supreme yang muncul di pusat medan pertempuran. Nah sebenarnya apa yang terjadi? Plot kemudian berpindah ke medan pertempuran, tepatnya di lokasi bentrok antara si Wilde dan si Joseph. Dijelaskan saking besarnya efek pertempuran mereka berdua ini, meskipun saat itu cuaca sedang bersalju, namun tidak ada satupun salju yang berhasil menyentuh tanah karena seketika langsung menguap akibat fluktuasi air yang sangat besar. Seluruh area radius puluhan kilometer sudah hancur lebur, termasuk bangunan-bangunan juga tidak ada yang bertahan. Lalu bekas-bekas bangunan seperti batu dan kayunya itu juga terangkat ke atas berputar mengelilingi satu titik seperti sebuah sabuk asteroid. Di mana satu titik ini adalah si Joseph dan Wilde yang bentrok, dan pada saat yang bersamaan mereka berdua ini naik ke tingkat supreme, sehingga saking besarnya efek yang ditimbulkan hanya sekitar 10% manusia di situ yang bisa selamat, sisanya berubah menjadi debu, hilang begitu saja. Bahkan si Winston pun tidak bisa mendekat sama sekali.
Untungnya Winston sempat menyelamatkan si Melissa yang saat itu juga selamat dari gempuran para bawahan si Wilde, bahkan bisa membunuh 3 magician tingkat pandemonium. Sayangnya bertepatan pada saat itu Great Radiant Knight Vivian sudah gugur, sehingga saat itu membuat Melissa mengalami trauma mental sebelum akhirnya ditarik mundur oleh si Winston. Kalau tidak, bisa-bisa dia ini tewas terkena efek bentrok dari 2 makhluk supreme di tengah medan pertempuran tersebut. Dan banyak juga dari anggota Secret Tower yang lain yang kondisinya sama seperti Melissa, hanya bisa melamun karena baru pertama kali melihat gugurnya segitu banyak rekan mereka sendiri. Nah, di sisi lain, pasukan Corpse Devouring sebenarnya juga mengalami kejadian yang sama. Sebagian besar dari anggota mereka itu juga tewas. Tapi bedanya mereka itu menggunakan sebuah spell bernama Blood Sacrifice yang dapat mengubah orang-orang yang tewas menjadi asupan kekuatan bagi si Wilde sendiri. Jadi semakin banyak mereka tewas, semakin besar juga asupan yang diterima oleh si Wilde. Itulah kenapa kata Winston, meskipun awalnya Joseph itu terlihat lebih kuat daripada si Wilde, tapi semakin lama mereka bertarung, Wilde juga semakin bertambah kuat. Nah, kemudian balik ke si Greg yang sebenarnya plot ini masih cukup panjang, tapi akan gue persingkat aja. Seperti biasa, kalau mau tahu detailnya bisa baca di chapter 343. Singkat cerita, setelah Winston menceritakan situasi tersebut kepada si Greg, Greg pun akhirnya mengetahui bahwa cahaya, ledakan, dan gempa yang terjadi saat pesta tadi rupanya diakibatkan oleh bentroknya si Joseph dan Wilde yang saking besarnya bahkan sampai terasa di lokasi mereka yang berjarak sangat-sangat jauh. Lalu Winston pun memberitahu misi dari Elder Council kepada si Greg untuk si Greg ini mencari tahu apa yang Linji pikirkan terkait pertempuran tersebut, dan Secret Tower akan bergerak sesuai informasi yang akan didapat oleh si Greg. Singkatnya, Greg yang menerima misi tersebut kemudian menutup teleponnya dan balik ngobrol sama si Linji. Dimana sampai sini Greg masih belum menjawab pertanyaan tentang siapa yang menang antara Joseph dan Wilde tadi. Nah, Greg merasa kemungkinan yang akan terjadi adalah kemungkinan yang pertama, di mana nama yang akan dia sebut adalah nama yang akan dimenangkan oleh si Linji. Jadi kalau dia menjawab Joseph akan menang, Linji juga akan memenangkan si Joseph dalam pertempuran tersebut. Itu yang Greg percayai. Alhasil Greg pun dengan pedenya menjawab bahwa Sir Joseph yang akan menang, dan Linji pun tersenyum. Setelah itu Linji mengatakan bahwa dia juga setuju dengan jawaban si Greg, meskipun pasti nantinya akan ada sesuatu yang menarik yang terjadi dalam prosesnya, katanya. Nah, awalnya Greg penasaran sesuatu yang menarik ini maksudnya apa, tapi Greg tidak berani diskusi lebih lanjut karena jawaban dia di mana Joseph akan menang ini sudah diiyakan oleh Linji, sudah disetujui oleh Linji. Takutnya kalau dia diskusi lebih lanjut, jawabannya ini bisa berubah lagi. Jadi Greg cuman iya-iya doang. Nah, kemudian Linji menyinggung tentang muridnya si Wilde, di mana dia bilang dia itu pernah ketemu sama muridnya si Wilde yang sangat mengagumi Wilde, sama kayak si Greg yang sangat mengagumi Joseph. Jadi Linji itu penasaran apa jadinya kalau Greg ini ketemu sama muridnya si Wilde, katanya. Sehingga seketika membuat Greg lemas karena sudah pasti ada sesuatu yang Linji rencanakan yang melibatkan si Greg dan muridnya si Wilde. Entah murid yang mana. Nah, singkatnya, tak lama setelah itu Linji menyudahi obrolan mereka karena sudah terlalu malam dan besok masih ada perjamuan pesta, jadi mereka harus istirahat. Greg pun balik ke kamarnya dan mengabarkan jawaban Linji ini kepada Winston. Dimana terkait Linji yang bilang ingin Greg ketemu sama muridnya si Wilde ini, Winston hanya bisa memberikan nasihat kalau Greg ini lebih baik siap-siap aja mempersiapkan dirinya, sehingga membuat Greg makin gugup menghadapi masa depannya tersebut. Lalu terkait jawaban si Greg yang bilang Joseph akan menang dan ini diiyakan oleh si Linji, awalnya membuat Winston ini cukup optimis dan dia bilang akan memberitahu jawaban tersebut kepada Elder Council. Sebelum tiba-tiba di telepon tersebut, Greg mendengar suara yang aneh, antara suara gemuruh, suara makhluk yang sangat besar, dan seperti suara sesuatu yang memakan sesuatu. Kemudian Winston pun tiba-tiba mengatakan sepertinya si demon itu telah berbohong, katanya. Karena saat itu, Winston melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa bentrok antara Wilde dan Joseph yang awalnya terlihat cukup jelas, yang satu aethernya berwarna putih dan yang satu berwarna hitam, separuh putih dan separuh hitam gitu ya. Tiba-tiba dari sisi yang hitam muncul tentakel yang tidak terhitung menjalar dan menutupi seluruh medan pertempuran, termasuk aether putih milik si Joseph juga mulai redup kemakan sisi yang hitam. Jadi perkataan Linji yang mengiyakan jawaban Greg tadi bahwa Joseph akan menang ternyata hanyalah sebuah kebohongan dari si Linji. Itu maksud si Winston tadi.
Nah, plot kemudian berpindah lagi ke Linji yang sedang memasang Dreamcatcher di atas tempat tidurnya, kemudian tidur dan masuk ke dalam dream realm-nya si Silver. Kemudian sebenarnya di sini akan terjadi scene di komik chapter 56 di mana Linji ditutup matanya sama si Silver dan membahas tentang banyak hal. Jadi di komiknya scene ini tuh dicepetin dan kalau di novel ini baru terjadi sekarang. Sebenarnya sebagian besar percakapan mereka itu cukup sama, yaitu Silver yang mengungkapkan rahasia masa lalu Candela yang dirumorkan menjadi gila dan hilang kendali sehingga mendapatkan julukan The Exile Candela. Itu bukan kejadian yang sebenarnya, melainkan rakyatnya sendiri yang hilang kendali sehingga Candela harus membunuh mereka. Dan hal ini juga berkaitan dengan seorang dewa yang tidak bisa Candela kalahkan pada saat itu. Jadi kalau kalian mau tahu versi komiknya, itu ada di komik chapter 56. Nah, tapi di part selanjutnya akan gue jelaskan dengan lebih detail karena selain masalah Candela, Linji ini juga akan curhat terkait sesuatu kepada Silver. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini guys. Sorry kalau mungkin suara gue agak kurang energi ya. Tapi jangan lupa like dan subscribe. Bisa traktir Kobe juga di deskripsi. Terima kasih buat yang sudah traktir hari ini. Semoga bisa menghibur waktu luang kalian. Kita ketemu minggu depanin. Adios.